TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku Nusa edisi hari ini bersama saya Henry Nanlohi. Mengawali penyampaian Maluku Nusa dapat pemirsa ikuti kilas berita utama. Lima orang luka-luka akibat bentrok antar warga Dusun Pakarena dan Kelapa II, Seram bagian barat. Gubernur arahkan bentrok Pitu Wakal di proses hukum. Demikian berita utama Maluku Nusa edisi hari ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Lima orang luka-luka akibat bentrok antar warga Dusun Kelapa II dan Dusun Pakarena, Desa Kairatu, Seram bagian barat Ahad pagi. Bentrok tersebut dipicu saling ejek antar pemuda kedua dusun saat pawai takbiran malam sebelumnya. Hingga siang tadi aparat polisi dan TNI masih berjaga-jaga di perbatasan kedua dusun untuk mencegah bentrok susulan. Bentrok antar warga Dusun Pakarena dan Kelapa II, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat terjadi setelah sholat Idul Fitri Ahad pagi. Warga kedua dusun yang mempersenjatai diri dengan parang dan batu serta benda tajam lainnya terlihat saling serang di jalan raya. Akibat bentrok tersebut, 5 orang luka-luka terkena senjata tajam dan lemparan batu. Selain itu, 2 rumah di Dusun Pakarena dibakar massa dan 1 rumah lainnya rusak ringan terkena lemparan batu. Pasar tradisional yang ada di Dusun Pakarena juga ludes dibakar massa. Kepala Desa Kairatu, Emil Rumalatu, mengaku tidak menduga akan terjadi bentrok antar warga di desanya. Saat kejadian, dirinya langsung berkoordinasi dengan polisi dan TNI untuk melakukan pengamanan. Sekitar 60 personil polisi dibantu 15 anggota TNI langsung diterjunkan untuk mengamankan bentrokan tersebut. Hingga siang tadi, kondisi di kedua dusun itu berangsur-angsur kondusif. Namun sekitar 25 personil polisi dan TNI masih ditempatkan di perbatasan kedua dusun untuk mencegah bentrok susulan. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Gubernur Maluku Said Assegaf meminta konflik antar warga Desa Hitu dan Wakal diproses hukum. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan aparat TNI Polri juga diminta melakukan mediasi damai kepada warga kedua desa yang bertikai. Seperti dikutip Antara hari ini, Gubernur Maluku melalui Kepala Bagian Humas Provinsi Maluku, Bobi Palapia, mengarahkan polisi untuk memproses hukum kasus bentrok antar warga Desa Hitu dan Desa Wakal Ahad lalu. Menurut Gubernur, proses penegakan hukum harus dilaksanakan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Apalagi akibat bentrok itu ada warga yang meninggal dunia. Gubernur juga meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan TNI Polri untuk melakukan mediasi guna mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Siang kemarin, Bupati Maluku Tengah, Kapolres Ambon serta Dandim bersama sejumlah petinggi militer dan Polri mendatangi warga kedua desa. Mereka melakukan mediasi agar persoalan konflik itu tidak berkepanjangan. Disebut-sebut bentrok antar warga Desa Hitu dan Wakal, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah dipicu kecelakaan lalu lintas. Bentrok itu mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 1 rumah dibakar massa. Hingga sore kemarin, aparat TNI dan polisi masih ditempatkan di perbatasan kedua desa guna mencegah bentrok susulan. Riki Nikiulu Kurniawan melaporkan. Bupati Seram bagian barat Yasin Payapo mengikuti sholat id di Masjid Jami Al-Muhajirin Kota Piru Ahad lalu. Usai sholat id, Bupati menerima tamu di kediamannya dalam gelar open house. Bupati Seram bagian barat Yasin Payapo serta sejumlah pejabat dan masyarakat muslim di Kota Piru melaksanakan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah di Masjid Jami Al-Mujahirin, Piru Ahad pagi. Bertindak sebagai imam dalam sholat Idul Fitri itu adalah Imam Masjid Al-Mujahirin Sikin Serlete.
Sementara khotib dalam sholat tersebut adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Seram Bagian Barat, Lafata. Usai sholat Id, Bupati Yasin Payapo menggelar open house di pendopo Bupati. Warga Seram Bagian Barat dari berbagai kalangan mendatangi pendopo untuk bersilaturahmi dengan Bupati dan keluarganya. Selain para pejabat pemerintahan serta polisi dan TNI, hadir pula pada open house itu mantan Bupati Seram Bagian Barat 2 periode, Yakobus Putili Halat, dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Timotius Akerina. Open house itu berakhir pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dari Biru, Wahid Hukul melaporkan. Usai melaksanakan sholat Id, Bupati Buru Ramli Umazugi dan Wakil Bupati A. Mustafa Besan menerima masyarakat dan para pejabat untuk bersilaturahmi. Open house itu dilaksanakan di kediaman mereka masing-masing. Usai melaksanakan sholat Id, Bupati Buru Ramli Umazugi dan wakilnya A. Mustafa Besan menggelar open house. Open house kedua pimpinan daerah itu disambut antusias masyarakat di sana. Ratusan orang dari berbagai kalangan mendatangi kediaman Bupati maupun Wakil Bupati. Mereka memanfaatkan momen Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah untuk bersilaturahmi. Jika di tempat lain open house yang digelar pejabat hanya berlangsung 1 hari, di Kabupaten Buru, Bupati Ramli Umazugi dan wakilnya A. Mustafa Besan menggelar open house selama 2 hari. Hal ini dimaksudkan agar seluruh kalangan dapat menjumpai kedua pemimpin daerah itu untuk bersilaturahmi. Hal itu penting untuk menghilangkan sekat-sekat setelah masyarakat di sana terkotak-kotak akibat pilkada lalu. Lewat silaturahmi tersebut diharapkan masyarakat Buru mendukung pemimpinnya untuk membangun kabupaten tersebut. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 9 Maluku dan Maluku Utara, Satrio, mengakui perbaikan jalan untuk Tour de Molucas rampung akhir Agustus ini. Kendala yang menghambat pekerjaan adalah masih tingginya curah hujan di Maluku. Jalan menjadi infrastruktur utama dalam kegiatan event Tour de Molucas yang akan digelar pada September 2017 mendatang. Saat ini kondisi jalan yang dijadikan rute untuk lomba balap sepeda bertaraf internasional pada sejumlah titik mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 9 Maluku dan Maluku Utara, Satrio, mengaku pihaknya sementara memperbaiki sejumlah titik ruas jalan baik di Seram dan di Ambon. Perbaikan yang dilakukan untuk wilayah Seram yaitu pada kawasan Kairatu Masohi, Saleman Besi hingga ke Bula. Sementara untuk Pulau Ambon yaitu dari kota Ambon menuju Liang. Satrio mengakui kendala yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya curah hujan di Maluku. Hal ini cukup menghambat pekerjaan perbaikan jalan yang sementara dilakukan. Satrio berharap kendati dalam kondisi cuaca hujan, pihaknya akan merampungkan pekerjaan ini pada akhir Agustus nanti. Ya, jadi saat ini untuk persiapan penanganan jalan yang ada di Pulau Seram sedang kita laksanakan. Juga hanya terkendala saat ini dengan hujan yang cukup luar biasa. Jadi target kami akhir Agustus sudah bisa semua tertangani dengan baik. Teman-teman masih kerja di lapangan. Ini titik-titik mana nih Pak? Titik-titik mana yang rute kemana yang? Terutama dari Kairatu sampai Masohi, Masohi sampai Saleman, Besi sampai ke Bula. Itu yang nanti jadi konten dari kami. Menurut Satrio, ruas jalan yang diperbaiki BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara yaitu sepanjang 600 km. Untuk jalan yang rusak berat pada kawasan Saleman hingga Besi saat ini sementara diperbaiki. Sementara rusak ringan terdapat pada sejumlah titik dan sudah diperbaiki. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Musim hujan di Kabupaten Buru membuat para petani di sana mengalami gagal panen dan rugi puluhan juta rupiah per hektar.
Pemerintah saat ini gencar melakukan upaya perbaikan tanggul dan merencanakan pembuatan asuransi petani agar mereka nantinya tidak lagi dirugikan akibat bencana alam. Musim hujan melanda Pulau Buru sangat berpengaruh terhadap pertanian di wilayah tersebut. Sebagian besar hasil tanaman pangan dan hortikultura di sana gagal panen. Banyak petani yang merugi akibat hujan yang terus mengguyur dan merendam lahan pertanian mereka. Mereka pun mengalami kerugian jutaan rupiah dan harus kembali merencanakan untuk menanam ulang. Terendam oleh banjir 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu sehingga padi-padi yang sudah keluar malah itu bisa dipastikan itu rusak. Banyak Pak kalau di daerah-daerah yang di bagian seberang kali 18, SP2 itu yang kena banjir. Sekarang semua itu mengeluh total, gagal panen semua. Sekretaris Dinas Pertanian Temo Karya menjelaskan dari 7.535 hektar pertanian di Buru, setidaknya ada 505 hektar lahan di Kecamatan Wayapo, Lolongguba, dan Wailata terendam banjir. 21 hektar lahan padi dan 70 hektar tanaman hortikultura rusak sehingga terjadi gagal panen. Selain itu ratusan ternak warga juga mati. Akibatnya petani merugi puluhan juta rupiah. Pemerintah setempat telah berupaya membantu petani di sana. Pemerintah setempat juga merencanakan membuat asuransi petani. Menurut Karyadi, dengan asuransi ini membantu para petani yang rugi akibat bencana alam. Nantinya kerugian mereka akan diganti oleh pihak asuransi. Tanaman padi khususnya yang sudah terendam, ada yang masuk kami itu ada 505 hektar yang terendam. Namun yang sudah fusul dianggap sudah nggak bisa diambil lagi itu ada 20,5 hektar. Ini sudah hasil survei bersama petugas lapangan kami. Kemudian untuk hortikultura, terutama di tanaman musiman itu ada 75 hektar yang terendam dan 70 hektar sudah dianggap tidak bisa diambil hasilnya atau busuk. Sebenarnya dari pihak pemerintah daerah sendiri sudah berupaya ya pembuatan tanggul penanggulangan, dan untuk petani padi tadi untuk musim begini kalau panen memang setengah mati untuk penjemuran, tapi kita juga punya ada dryer. Karyadi berharap pemerintah pusat menindaklanjuti hasil laporan yang disampaikan untuk memperhatikan para petani di Kabupaten Buru yang mengalami gagal panen tahun ini. Dari Namlea, Ernst Tasik Jawa melaporkan. Pemerintah Kota Ambon meluncurkan sistem informasi rehabilitasi dan rekonstruksi bencana berbasis IT. Program ini diharapkan dapat dipergunakan untuk mendeteksi potensi bencana secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem informasi deteksi dini terhadap rawan bencana di Kota Ambon kini sedang dikembangkan pemerintah Kota Ambon melalui jaringan perangkat lunak sistem digital. Lewat sistem ini akan diketahui potensi dan titik rawan bencana. Wali Kota Ambon Ristat Luhana Pesi mengatakan sistem aplikasi ini merupakan langkah positif untuk mengantisipasi dan mendeteksi dini setiap gejala rawan bencana. Terkait program itu ada 2 kecamatan yang akan dijadikan contoh, yakni Le Timur Selatan dan Nusa Niwe. Kedua kecamatan tersebut dinilai rawan bencana. Terobosan yang sangat positif dari Badan Bencana yang diintroduksi oleh stafnya melalui program perubahan ya. Dengan program ini paling tidak kita akan terbantu untuk bisa mengikuti seluruh perkembangan pasca bencana di Le Timur Selatan. Dan dari situ pun juga masyarakat bisa mengadakan kontrol kepada pemerintah langkah apa saja yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah pasca bencana ini. Nah, saya rasa itu hal yang positif sekali. Perubahan yang diprakarsai oleh Paronata Kansi ini sesuatu yang sangat positif bagi kami, karena selama ini kami menggunakan sistem manual. Dengan adanya sistem informasi seperti ini bukan hanya di Ambon, tapi BNPB bisa dapat langsung melihat kondisi di Kota Ambon pasca bencana. Jadi cuma tinggal klik masuk di website kami dan mereka tahu bahwa mana yang longsor, mana yang akan ditangani dan lain sebagainya. Wali Kota Ambon berharap peluncuran program sistem informasi rehabilitasi rekonstruksi ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko bencana yang terjadi. Ke depan program ini akan dikembangkan di 3 kecamatan lainnya. Abu Sawawa, Unga melaporkan.
Kepala Balai POM Ambon, Sandra Lintin, menyebutkan mie instan impor asal Korea yang dijual pada sejumlah swalayan di Kota Ambon aman dikonsumsi. Mie instan tersebut tidak termasuk dalam 4 produk yang ditarik Badan POM Pusat karena mengandung babi. Beberapa waktu lalu Badan POM menarik 4 produk mie instan impor asal Korea dari pasaran yang mengandung babi. Masing-masing adalah mie instan udon, Shim Ramyun Black, kimchi, dan Yeol Ramen. Pasca informasi itu, Balai POM Ambon menggelar operasi pasar pada sejumlah swalayan di Maluku. Di Kota Ambon, Balai POM menelusuri 2 pusat perbelanjaan. Dalam operasi tersebut tidak ditemukan 4 produk yang diumumkan mengandung DNA babi. Kepala Balai POM Ambon, Sandra Lintin, mengakui memang ada produk namanya sama tapi berbeda variannya. Produk tersebut tidak termasuk 4 produk yang ditarik. Menurutnya, suatu produk yang mengandung babi pada labelnya harus dicantum gambar babi. Manajer pada salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon, Venska, mengakui Balai POM telah mendatangi swalayan tersebut untuk memeriksa keberadaan produk mie Korea itu. Di swalayan tersebut juga dijual mie impor Korea, namun tidak termasuk 4 mie yang ditarik. Jadi di freeze kemarin dari tim gabungan dari Balai POM sudah melakukan inspeksi. Jadi di produk-produk khusus Samyang mie impor yang dijual di freeze itu dinyatakan aman dan bebas dari kandungan babi. Ada beberapa varian yang memang terkandung babi, tapi di freeze produk yang mengandung babi itu tidak ada, tidak kami jual. Badan POM juga menarik izin edar salah satu importir mie Samyang pada Januari lalu. Selain menarik izin edar, juga membekukan importir tersebut agar tidak mengimpor produk dengan kandungan babi. 4 jenis produk mie impor asal Korea yang ditarik karena mengandung babi ini ditemukan di Manokwari dan Surabaya. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Para kepala sekolah diingatkan untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun pada penerimaan siswa baru tahun ini. Bila kedapatan, yang bersangkutan akan diproses. Sudah menjadi tradisi sekolah melakukan pungutan saat penerimaan siswa baru. Kendati hanya berupa pembayaran pakaian seragam, namun itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Muhammad Saletio usai penyerahan hasil ujian sekolah dasar ke kabupaten kota di Maluku. Menurut Saletio, kendati Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 memberi ruang untuk sekolah melakukan pungutan melalui komite, namun Permendikbud tersebut terbentuk dengan Perpres tentang pembentukan tim sapu bersih pungutan liar. Dengannya, semua sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan terhadap siswa baru. Selama ini hampir seluruh sekolah di Kota Ambon memanfaatkan penerimaan siswa baru untuk melakukan pungutan. Setelah diterima, orang tua siswa kemudian memberi sejumlah uang untuk mendapatkan kupon guna mengambil kelengkapan sekolah anaknya pada salah satu toko tertentu di Kota Ambon. Padahal kelengkapan siswa itu dapat dibeli secara bertahap sesuai kemampuan orang tua. Karenanya, Saletio meminta seluruh sekolah tidak melakukan pungutan terhadap siswa. Kita menganjurkan untuk melakukan pungutan lewat sekolah, karena tidak menjadi hal-hal yang memang bisa jadi tanda tanya bagi orang lain. Sekira itu untuk kita jangan sampai terbawa-bawa dalam satu suasana yang bukan untuk kepentingan kita. Ya, itu menjadi perhatian Bapak Ibu sekolah. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada. Saletio menyebutkan bila ada sekolah yang melakukan pungutan dan ditangkap tim Saber Pungli, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan yang berlaku. Otis Kotadini melaporkan. Presiden Majelis Zikir Habib Salim Jinda Baharun mengatakan revolusi mental dapat berhasil bila setiap orang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Ajaran agama diperlukan sebagai dasar perilaku manusia sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Provinsi Maluku yang mendasari kinerja aparat instansi tersebut, yakni integritas, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. 5 nilai budaya kerja itu disoroti dalam workshop yang dilaksanakan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Rekanwil Kementerian Agama Maluku Faisal Musad mengatakan workshop itu diikuti 1.500 peserta. Mereka adalah pimpinan organisasi keagamaan, ormas, akademisi, perwakilan sejumlah instansi, dan ASN Kementerian Agama. Gubernur Maluku Syed Assegaf saat membuka workshop itu mengatakan 5 budaya kerja itu mestinya tidak hanya dilakukan oleh aparat sipil negara lingkup Kementerian Agama. Budaya kerja tersebut juga dilakukan oleh aparat pemerintah Provinsi Maluku hingga tingkat desa. Selain 5 budaya itu, masyarakat Maluku juga harus mengedepankan kalesang diri, gotong royong, saling membantu, dan memberi. Gubernur Maluku mengajak ASN di daerah ini bertransformasi dari politik kekuasaan kepada politik kekayaan dan kesejahteraan. Kita lihat bangsa dan negara ya saat ini yang lagi terpolarisasi ya terkait dengan masalah ISIS, radikalisme, terorisme, ya, perpecahan di antara sana sini, maka sepatutnya kita kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa kita. Ya, kita kembali kepada Pancasila karena itu yang bisa mengayomi kita semua. Saya berterima kasih Majelis Zikir RI 1 bisa hadir di sini, bisa mengumpulkan sebagian besar tokoh-tokoh agama di Maluku dan bisa menerjemahkan ya perilaku berbudi pekerti yang baik dalam rangka kita membangun bangsa dan negara ini. Presiden Majelis Zikir Habib Salim Jindan Baharun selaku pembicara pada workshop tersebut mengatakan revolusi mental dapat berhasil bila setiap orang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Ajaran agama diperlukan untuk mendasari perilaku manusia. Dengannya mereka bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Pada kesempatan itu dilakukan pendatanganan deklarasi revolusi mental program pemerintah Jokowi dengan amal agama. Hamzah Tumia melaporkan.